Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari lambaikan tangan semuanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, sungguh pagi hari yang indah, di mana kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Ada kerinduan yang dalam di dalam hati kita untuk menyembah nama Yesus. Biarlah kita akan undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kita, terlebih di dalam hati kita untuk menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Dia yang sudah mengorbankan nyawa untuk kita, menebus setiap kesalahan dosa kita. Mari Tuhan Yesus, kami undang Engkau ya Bapa. Mari Roh Kudus, kami undang Engkau ya Tuhan. Datanglah Tuhan di dalam hati kami, jamah hati kami Tuhan. Dan Engkau yang layak disembah, karena Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami Tuhan, Kau izinkan suka dan kekasih berganti. Tapi kami percaya Yesus, Engkau ada memegang
untuk berdoa pembukaan. Kami mengucap syukur Bapa Yesus, kami sangat berharga di matamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu dengan ibadah kami pagi hari ini. Kami mau menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi iman pengiringan kami kepada Engkau. Sucikan hati pikiran kami, layakkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, berkat dicurahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Walaupun bumi kita akan berlalu dan walaupun sampai Tuhan akan memanggil kita, biarlah Tuhan Yesus senantiasa setia dan kita pun juga diajarkan untuk setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus kita ajar, Tuhan ku ajar. Mari kita pujikan pujiannya. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Biarlah yang sakit akan disembuhkan. Biarlah menantikan mujizat, Tuhan akan berikan mujizat bagi kita semuanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, menjamah kita, dan menguatkan kita. Amin. Dalam hidupku ini
Engkau itu akan memulihkan, menyelamatkan, dan menyembuhkan pikiran kami yang ada ketakutan, menyembuhkan pikiran kami ketika kami ada beban yang berat. Bahkan Engkau juga akan memulihkan setiap hati kami yang keras kepada Engkau. Bahkan Engkau juga menyembuhkan setiap perilaku kami yang tidak berkenan di hati Allah. Kami mempercayai bahwa kebenaran firman-Mu itu penuh dengan kuasa ilahi yang akan memulihkan dan menyembuhkan dalam dimensi kehidupan kami. Pagi yang indah ini Bapa, kami bersama-sama berkumpul dan saatnya, waktunya kami akan dengar-dengaran berita yang datang dari surga, yaitu firman Tuhan. Karena dengan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada sesuatu yang akan Tuhan bicarakan dari hati ke hati kepada setiap anak-anak Tuhan yang datang pada saat ini ya. Kami percaya ya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu itu akan memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan kami semuanya, sehingga kami pun dalam perjalanan kehidupan kami dibawa dalam satu pandangan ilahi menuju kekekalan bersama dengan Engkau. Kami siap Bapa, dan kami rindu Engkau akan berbicara dan juga Engkau akan menyentuh setiap hati kami semuanya di pagi ini. Di dalam nama, satu nama yang penuh dengan kuasa, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Apabila pagi ini kita semuanya kembali bisa berhimpun, bukan karena sebuah kebetulan, tetapi ini adalah satu kesempatan demi kesempatan ya, waktunya Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup untuk terus mendatangkan dan kita datang kepada Tuhan untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena tantangan demi tantangan yang kita hadapi bukan hal yang mudah, tetapi ketika kita bersandar kepada pengertian Tuhan, kita akan diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan satu perenungan untuk kita renungkan bersama-sama. Saya memang pernah menyampaikan dalam konteks yang berbeda antara hubungan memberi dengan diberkati. Tetapi pagi ini saya mengambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan berbicara mengenai tentang memberi dengan sukacita membawa berkat. Amin, Bapak Ibu. Konteks yang ada di dalam 2 Korintus 9 ini adalah bagaimana keadaan, kondisi jemaat pada waktu itu adalah banyak sekali mengalami tentang kemiskinan, betul-betul kemiskinan, Bapak Ibu. Jadi ada tantangan di mana gereja pada waktu itu dan Rasul Paulus menguatkan, meneguhkan dalam kondisi apapun. Memang tantangan yang ada di sekitarnya adalah berbicara mengenai tentang kemiskinan, ya. Tetapi ketika itu disampaikan berita, disampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan takut dengan segala kondisi, bahkan dalam keadaan tidak ada keadaan yang barangkali ya pas-pasan. Ternyata hal memberi itu adalah satu perintah yang sangat penting sekali. Apalagi kalau itu didasari dengan sukacita, itu akan membawa berkat. Paulus mengingatkan kondisi pada waktu itu adalah bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh jemaat Korintus diingatkan bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Nyawa kita, hidup kita, pakaian kita, ya, kita punya rumah, punya sepeda motor. Saat ini konteks saat ini kita punya tabungan, puji Tuhan, kita punya uang, puji Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita miliki saat ini adalah itu semuanya pemberian dari Tuhan. Apalagi berbicara tentang nyawa, hidup ini, esensi yang mendasar adalah hidup. Kita punya tabungan banyak, deposito banyak, rumah bisa megah, ya, harta melimpah, ya, punya emas dan lain sebagainya. Tetapi kalau esensi itu adalah tentang nyawa, ketika itu sudah diambil oleh Tuhan,
kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Maka ini adalah kesempatan buat kita untuk kita renungkan bersama-sama bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, dan kita hanyalah sebagai pengelola saja. Maka itu ketika kita diberi kesempatan demi kesempatan oleh Tuhan, maka ada pesan yang penting, yaitu berbicara mengenai peran kita, tugas tanggung jawab kita. Jangan sampai kita keliru, Bapak Ibu, bahwa kita diberkati oleh Tuhan, kita punya segala sesuatu, ada tugas, ada peran kita, ada tanggung jawab kita, yaitu apa? Memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya memberi? Saya mau menyampaikan, Bapak Ibu, bahwa memberi itu adalah merupakan hati Allah, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ternyata memberi itu adalah hati Allah. Maka ketika dunia ini sedang jatuh dalam dosa, maka hati Allah itu dia mau datang ke dunia ini dan dia mau memberikan nyawanya. Karena nyawa itu adalah sesuatu yang paling penting. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan nyawanya. Karena itu hati Allah mengasihi kita semuanya supaya kita apa? Supaya kita diselamatkan. Karena ciptaan yang paling berharga di hadapan Allah itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka ketika Tuhan melihat kondisi yang ada, kondisi manusia, maka itu berkaitan dengan apa? Belas kasihan. Jadi ketika dia memberi, itu sebenarnya adalah tentang hati Allah, karena ada di dalamnya tentang belas kasihan. Coba kalau dosa itu tidak diatasi, coba kalau dosa itu tidak diselamatkan manusia, itu apa yang terjadi? Semuanya itu digerakkan oleh Allah karena belas kasihan, supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam upah dosa itu, yaitu maut. Maka memberi itu ternyata merupakan hati Allah, ada belas kasihan Allah, dan memberi itu tujuannya adalah dikembalikan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itu adalah ketika Tuhan datang ke dunia ini dan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semuanya. Harapannya adalah kita itu juga dibawa ke dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di surga dan mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan renungkan bersama-sama. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita dan Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan kepada kita, ada tugas, ada tanggung jawab kita, yaitu tentang hal memberi. Tuhan telah datang ke dunia ini dan menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia ini, Tuhan telah mati di atas kayu salib, dan nanti kita akan ada perjamuan kudus. Kita diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan hal yang paling esensi bagi kita, yaitu keselamatan. Nah, selama kita masih hidup, maka kita harus ingat kita punya tugas dan tanggung jawab. Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Ada 3 prinsip, ya, 3 prinsip dalam hal memberi dengan sukacita. Prinsip yang pertama adalah menabur banyak. Katakan bersama-sama. Apa Bapak Ibu? Menabur banyak. Ayat 6 dikatakan di sana, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi sangat jelas sekali di sini dikatakan pertama kali adalah camkanlah. Camkanlah di sini adalah supaya kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan membuka pandangan mata kita. Maka camkanlah supaya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Maka Rasul Paulus mengatakan camkanlah ini. Ada di situ, ada titik 2-nya. Berarti kita harus membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan membuka mata kita. Supaya apa? Supaya kita menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Ternyata orang yang memberi dengan sukacita itu adalah kehidupannya diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh yang sederhana saja, Bapak Ibu. Ya, ketika dia menabur, ada sesuatu yang dia lepas, benih itu, ya. Dia punya benih, ya, misalkan 1 ember benihnya.
ya ditabur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentunya ada harapan, ya. Ada harapan kelak nanti ketika yang ditabur itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan ada yang bisa berkali lipat. Misalkan aja dia menaburkan benih jagung 1 biji saja. Apa yang terjadi? Dia bisa menumbuhkan buah lebih daripada 2. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak seorang petani itu dia menabur di ladangnya, maka semakin banyak juga hasilnya. Orang yang menabur 1 hektar sama dengan yang 10 hektar, itu hasilnya pasti lebih banyak yang 10 hektar. Jadi apa yang menjadikan pesan bagi kita semuanya di sini adalah bahwa jangan lupa, saya kasih tanda kutip di sini. Ketika kita melepaskan sesuatu apa yang kita miliki, sebenarnya kita sedang ada tabungan rohani, ada kutip Bapak Ibu, ya. Jadi pada waktu kita ini memiliki segala sesuatu, ya, kita punya wisdom, ya, kita punya kebijak, kita punya hikmat, kita punya tenaga kita punya doa kita memberi tidak hanya materi saja, Bapak Ibu, memberi banyak hal, kita memberi perhatian, ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus dalam keluarga. Ingat pada saat kita sedang melepaskan sesuatu yang itu memang sebenarnya adalah milik kita, sebenarnya itu bukan hak kita. Tetapi pada saat kita sedang melepaskan hak kita dan kita sedang menabur, itu adalah sedang kita melakukan namanya tabungan rohani. Lalu Bapak Ibu, kalau orang menabung pasti ada apa? Bunganya. Kalau tabungan di dunia, ya Bapak Ibu, ya, yang punya tabungan di bank atau tabungan yang lain, pasti ada bunganya, ya, walaupun sedikit. Tetapi kalau itu berbicara mengenai tentang tabungan rohani, itu lipatannya nggak hanya bunganya 2%. Bapak Ibu, bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, dan bisa 100 kali lipat. Ini tabungan rohani, Bapak Ibu. Jadi apa yang sedang kita tabur di dunia ini, kalau sudah waktunya, yaitu waktu Tuhan, kita akan menuainya. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan takut kita untuk menabur, apalagi menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebenarnya apa yang dikatakan di dalam menabur banyak ini, di dalam bisa dikatakan terjemahan lain, ya. Sebenarnya di sini bukan persoalan jumlah, Bapak Ibu, ya. Ini sebenarnya bukan soal nominalnya, ya. Kalau saya meneliti, ini berbicara mengenai tentang apa, Bapak Ibu? Sebenarnya di sini adalah berbicara bagaimana kita pada saat kita sedang memberi, yaitu adalah betul-betul dengan sepenuh hati. Maka ada kaitannya dengan memberi dengan sukacita tadi. Dan kita diingatkan di Alkitab, orang janda, ya, dia hanya memberi 2 keping, 2 peser, kecil sekali nominalnya. Tapi memang itu yang dia miliki, ya. Tetapi persoalannya adalah Tuhan melihat bukan nominalnya, tetapi Tuhan melihat, yaitu berbicara tentang kesepenuhan hatinya. Jadi pada saat kita memberi, jangan ingat, menabur itu kita harus dengan sepenuh hati kita, karena ini berkaitan dengan hati. Kalau kita memberi, kalau tidak ada kaitannya dengan hati, itu semuanya akan sia-sia. Oh, memberi karena saya pakai, oh ya, saya memberi karena dia pernah menolong saya, oh saya memberi dia karena dia pernah memberi saya. Kalau itu yang menjadi dasarnya, itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Apa yang disampaikan oleh di dalam jemaat Korintus ini, kita diingatkan, kita pada saat kita menabur, yaitu bukan persoalan tentang nominalnya banyak atau sedikitnya, tapi dengan sepenuh hati. Kalau itu dengan sepenuh hati, maka itu akan menunjukkan rasa kasihnya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita menabur banyak, itu menunjukkan tentang pamer atau tentang kekayaan kita. Tuhan mengingatkan kepada kita, sebenarnya ini adalah tentang sikap, ya, sikap hati, bukan sikap pamer.
bukan sikap karena kesombongan seseorang, tetapi karena betul-betul itu digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberi dengan sepenuh hati. Jadi prinsip dalam memberi dengan sukacita diberkati memang dalam konteks lembaga Alkitab Indonesia mengatakan menabur dengan banyak. Tetapi sebenarnya di sini adalah ketika kita mengaitkan hidup kita dengan hati Allah, menyatukan hati kita dengan hati Tuhan sepenuh hati, itu semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang dikatakan? Prinsip yang kedua adalah kerelaan hati. Jangan sedih, jangan terpaksa. Di sini katakan, hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi memberi dengan sukacita itu diberkati oleh Tuhan karena didasari prinsip yang kedua adalah kerelaan hati. Bukan karena kesedihan pada waktu dia memberi, bukan karena terpaksa, tetapi ini adalah tentang kondisi hati. Ya, kalau sudah berbicara tentang kondisi hati, itu semuanya los, Bapak Ibu. Ya, kalau tentang kondisi hati kita, ya, apapun yang akan kita lakukan kalau itu berbicara mengenai kondisi hati kita, itu kita akan betul-betul kita lakukan dengan sepenuh hati kita, tanpa ada ya, supaya terkenal, karena status dan lain sebagainya, bukan. Tetapi betul-betul ini memberi adalah karena kondisi hati, karena kerelaan hatinya, karena yang dia pandang, yang dia lihat itu hanya Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena supaya dipuji orang, wah hebat, bukan karena itu, tetapi betul-betul ini ada kaitannya dengan kerelaan hatinya, berkaitan dan bertalian dengan apa? Cara pandang Allah. Bapak Ibu Saudara, artinya di sini kita betul-betul harus melihat, ya, memberi kerelaan hati ini bukan karena memberi persoalan tentang kantong, banyak, enggak. Tetapi betul-betul di sini persoalannya adalah persoalan karena hati. Kita dibukakan hati kita untuk memberi. Ketika kita sudah dibukakan hati kita, kita akan memberi dengan sepenuh hati kita. Pada saat kita sudah memberi, ya, dengan dibukakan hati dan kita sudah memberi dengan sepenuh hati kita, maka pada saat kita memberi, kita tidak akan menunjukkan soal banyak dan sedikitnya atau karena pamer atau karena keangkuhan, tetapi karena betul-betul kita mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita memberi dengan kerelaan hati kita, itu betul-betul apa yang kita beri ini adalah karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memberi banyak hal, ya. Kita bisa memberi dalam doa-doa kita bisa memberi perhatian kita bisa memberi tenaga kita bisa memberi ya keahlian kita bisa dipakai oleh Tuhan, banyak hal, banyak cara. Tetapi pada saat kita sedang memberi, ingat, kontrol kita, kemudi kita itu adalah hati. Maka pada saat kita memberi, ingat, kita harus didasari dengan kerelaan hati. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, yaitu memberi dengan sukacita itu mendatangkan kita akan diberkati Tuhan, adalah memberi hidup yang benar. Katakan bersama-sama Pak, hidup benar. Ya. Saya membaca dari 8 sampai 10 bisa dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan orang miskin. Ya, konteksnya pada waktu itu, kebenarannya tetap untuk apa? Selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Di situ saya kasih yang blok hitam-hitam. Saya melihat di situ prinsip yang ketiga adalah hidup benar.
Orang yang hidupnya benar itu diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi memberi ternyata itu berkaitan tentang cara hidup seseorang, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita taat, kita tunduk kepada Tuhan, dan fokus hidup kita adalah hidup mencari kebenaran, bukan mencari kekayaan untuk memberi sesuatu, tetapi adalah fokus hidup kita adalah hidup benar oleh Tuhan, maka Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kita dan berbagai kebajikan, dan Tuhan kasih kepada kita yaitu kebenaran untuk selama-lamanya, bahkan menumbuhkan buah kebenaran itu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika orang yang hidup benar, di konteks ini, di ayat ini sangat jelas sekali, dia tidak akan kehabisan benih. Ketika dia lepas, benih datang. Ingat, di sini katakan Tuhan yang menyediakan benih, ya, benih pengetahuan kita, ya, benih perbuatan kita. Tuhan terus menyediakan, dan kita nggak akan pernah kehabisan stok benih untuk memberi, Bapak Ibu. Ingat, kita ini adalah penabur yang dipersiapkan Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau saya melepaskan sesuatu berkurang, wah, dompetnya berkurang, tabungannya berkurang, atau kekayaannya berkurang. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan memiliki prinsip yang kebalik dengan prinsip manusia. Karena apa? Karena ketika kita melepaskan benih-benih itu untuk tujuan benar, fokus benar, ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu hidup benar, Tuhan terus menyediakan benih-benih itu, dan kita gak akan pernah kekurangan stok benih itu, dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan bagi kita semuanya. Dan Tuhan katakan hidup benar di sini adalah berbicara apa? Kecukupan, Bapak Ibu. Kita gak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Saya percaya, Bapak Ibu, dengan janji Tuhan, semakin banyak kita memberkati, semakin banyak kita menolong orang, semakin banyak kita membantu orang, kita nggak kehabisan stok apapun. Justru Tuhan akan terus tambahkan dan menumbuhkan. Di sini katakan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya kita akan dibukakan kacamata kita. Ternyata apa yang kita tabur itu ada buah-buah. Dan yang paling penting adalah buah kebenaran. Hidup benar itu bukan karena status supaya terkenal, supaya mendapatkan jabatan, bukan. Karena hidup benar dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari hari ke hari bahwa kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan, terus dicukupkan oleh Tuhan. Asal kita menaati 3 prinsip tadi, kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Saya rindu kita baca bersama-sama ya, mudah-mudahan kelihatan ya. 1, 2, 3. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, kita sekalian akan diperkaya oleh Allah dalam berbagai hal, kemurahan kita. Kita bisa memberikan apa yang kita miliki sebagai rasa apa? Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah renungan ini mengingatkan kepada kita akan cinta kasih Tuhan kepada kita. Lalu Tuhan telah memberikan nyawanya supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita juga akan memberikan apa yang layak bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan berita kabar dari surga. Kami bersyukur kami diingatkan, kami punya tugas, peran, dan tanggung jawab kehidupan anak-anak Tuhan. Kami tidak hanya menerima berkat, tetapi tujuan hidup kami ternyata adalah dipakai oleh Allah supaya kami bisa memberi dengan rasa syukur kami, dengan sukacita kami, supaya kami pun juga mendapatkan kelimpahan yang daripada Engkau. Diberkatilah kami ya Bapa, dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan layakkan, Tuhan sucikan, sehingga pada saat pagi ini kami pun berkenan di hati Allah. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian.
karena saling memberi hidup. Kita ingat ayatnya saja. Kita siapkan roti dan anggur. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus bukan suatu rutinitas, tetapi ini adalah esensi daripada gerejanya. Kita diingatkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi ada jaminan, yaitu tentang hidup kekal bersama-sama dengan Yesus di surga. Jadi barang siapa makan daging dan minum darahku dan mengikuti perjamuan dengan sungguh-sungguh, ia memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Di tangan kanan kami ada roti dan anggur, yang adalah tubuh dan darah-Mu yang mati dan tercurah di atas kayu salib oleh karena kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semuanya. Seharusnya kami yang dihukum karena pelanggaran kami, karena dosa kami, karena kesalahan kami. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah, oleh karena Engkau mengasihi kami lebih daripada yang lain, kami bersyukur ya Bapa. Dan kami rindu terus kehidupan kami ada dalam persekutuan di dalam Engkau. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau sampai kekekalan nanti. Kami siap Bapa untuk menikmati perjamuan-Mu pada saat pagi ini. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita lepas masker dan kita ambil roti. Dan kita angkat dan kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Dipersilakan untuk membuka cawan dan kita angkat dan kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Bagi yang sudah dipersilakan untuk memakai masa terlalu. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita angkat tangan kita sebagai rasa ucapan.
doa khususasi, yaitu Mbak Andri. Untuk itu saya ucapkan ikut berduka cita, berbela-sungkawa kepada keluarga dari Bu Agustinasi, agar Tuhan menguatkan, memberi penghiburan kepada keluarga itu. Dan sekalian, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu diri kami, jemaat ini ya Tuhan. Dimanapun berada, Engkau berkati, apalagi sesuai dengan firman-Mu, berkatilah dengan sukacita, berkatilah dengan luar biasa. Yang di rumah maupun yang di sini, tolong Tuhan berkati. Berkat-berkat Allah akan dicurahkan kepada mereka 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Demikian juga yang ada persoalan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka sekalian. Saudara, mari kita kedapkan tangan kita. Kita akan menyanyi pujian hamba muji bersara. Hamba saudara-saudara sekalian, pulanglah, dan yang ada di rumah tetap tinggal di rumah dengan bawa berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jemaat mengatakan amin.